Oke, selanjutnya adalah kita membahas masalah Snyder. Jadi sebenarnya analisis hidrologi ini udah kita bahas di mata kuliah yang lain, atau misalnya ketika kalian udah dapat mata kuliah hidrologi kemarin, harusnya udah bahas masalah hidrograf satuan sintesis kayak gitu. Nah, kita bahas sedikit masalah Snyder. Mungkin yang kemarin TA-nya hidro terus ada Snyder mungkin lebih gampang untuk ngikutin ya. Oke, jadi sebenarnya sama kalau kita berbicara masalah hidrograf satuan sintesis, itu kan berarti kita melakukan analisis debit banjir rancangan untuk dapat debit banjir, entah itu kala ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25, 50, dan seterusnya, dengan luas daerah atau luas das yang besar. Luas dasnya besar. Nah, ini bisa pakai Nakayasu, bisa pakai Gamma 1, Snyder, dan lain-lain. Ini tergantung sama kondisi daerahnya sebenarnya. Kalau Gamma 1 biasanya lebih banyak atau sudah divalidasi di beberapa das di Pulau Jawa. Cuman kalau Nakayasu, Snyder itu lebih internasional. Maksudnya adalah Gamma 1 kan diproduksi atau di-establish sama peneliti dari UGM kayak gitu kan. Tapi untuk Nakayasu, Snyder kan dari luar. Jadi kemungkinan karakteristik dasnya kan beda-beda. Mengapa dia pilih ini dan pilih itu kayak gitu. Cuman kalau di Pulau Jawa kebanyakan udah divalidasi atau dikalibrasi dengan metode Gamma 1. Jadi kalau misalnya mau melakukan analisis das di Pulau Jawa, sebenarnya bisa pakai Gamma 1, Nakayasu, Snyder, dan lain-lain kayak gitu. Tapi untuk yang mungkin pulau-pulau lain, perlu namanya kalibrasi, validasi, dan lain-lain, tergantung itu tadi karakteristik dasnya seperti apa. Oke, jadi ini salah satu contoh langsung perhitungannya aja sebenarnya lebih gampang untuk ngikutin atau penjelasan gimana sih HSS Snyder ketika diaplikasikan ke suatu das kayak gitu. Oke, jadi misalnya ini ada data das, misalnya dasnya berbentuknya seperti ini ya. Ini seperti ini, luasnya sekitar 300 km persegi. Kemudian panjang sungai utamanya 40 km. Kemudian panjang sungai ke titik berat das adalah 28 km. Jadi LC ini dihitung dari hilirnya sini, paling ujung misalnya di sini ya, sampai ke titik berat itu adalah LC 28 km. Jadi titik berat ini tiap das kan beda-beda, mungkin ada yang bentuknya nggak beraturan sehingga lokasinya beda sama yang di sini. Jadi tergantung sama titik das, bentuk dasnya dan titik beratnya nanti seperti apa. Nah, kemudian WL ini adalah jadi kalau kita udah dapat LC ini, kita kan ini udah punya panjang sungai utama. Nah, kita ukur atau estimasi 1/4 dari panjang sungai utama itu adalah lebarnya itu, lebar dasnya itu adalah kita sebut dengan WL. Jadi misalnya kita udah punya 1/4 L panjang sungai ini kan, sungai utama itu 1/4 L adalah segini. Nah, ketika kita tarik garis tegak lurus ke arah dasnya, nah ini yang disebut dengan lebar ya WL. Nah, kemudian untuk lebar yang WU itu adalah ketika estimasinya sekitar 3/4 L. Jadi kurang lebih di atas titik berat das. Jadi sekitar sini. Nah, untuk setelah kita ukur dari bawah ke atas, dari hilir ke atas 3/4 L, tegak lurus adalah lebar WU sekitar 10 km. Nah, kemudian luas dasnya adalah luas das bagian hulu atau WU di sini. Atau kita bisa sebut sebagai AU ya. Misalnya AU di sini adalah 70 km persegi. Kemudian kemiringan rata-rata sungainya sekitar 0,05 seperti biasa, kita perlu nilai S. Kemudian jumlah sungai orde satunya 20. Jadi sebenarnya ini ada banyak percabangan. Cuman nggak terlalu detail di sini. Jadi kalau kita pengen melakukan analisis suatu das besar menggunakan Snyder, kita perlu tahu sungai orde 1 itu ada berapa jumlahnya. Jadi di sini kita let's say ada 20 jumlah sungai orde 1, kemudian jumlah sungai semua orde ada 28. Jadi karena ini orde satunya 20, berarti kan ada sekitar 8 sungai dengan orde lain, misalnya orde 2, orde 3, orde 4 kayak gitu.
Jadi untuk masing-masing order tadi ini adalah kita udah pernah bahas di sebelumnya ya, yang masalah anak sungai itu yang bercabang-cabang, kurang lebih itu yang dimaksud dengan order. Nah, kemudian panjang sungai order 1 itu L-nya 150 km. Kemudian panjang sungai untuk semua orde adalah 190 km. Jadi ketika udah di analisis, diukur, diestimasi, itu kurang lebih sekitar 190 km. Nah, kemudian jumlah pertemuan sungainya adalah 30. Jadi antara titik ini, titik di sini misalnya, itu sebenarnya ada 30 dengan percabang-cabangan itu. Jadi sebelum kalau misalnya kalian melakukan analisis pakai metode Schneider, berarti harus melakukan analisis terlebih dahulu terkait sungai-sungainya ini, jumlah titik pertemuan sungainya berapa, order satunya berapa, dan seterusnya. Karena tadi yang Schneider ini lebih ke apa ya, karakteristik das, kayak dimensi, kebanyakan dimensi dan lain-lain untuk input datanya ya. Nah, kemudian untuk durasi ujian efektif sekitar 6 jam misalnya. Oke, jadi untuk gambar HSS ini sebenarnya lebih ke teknis perhitungannya gimana sih sebenarnya. Cuman kalau lebih gampangnya tadi untuk analisis seperti HSS yang membutuhkan atau yang memerlukan data banyak, itu bisa langsung di Excel sebenarnya. Cuman step-stepnya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kalau misalnya kita mau buat HSS, kita ambil faktor das sekitar, ini sebenarnya ada ketentuannya sebenarnya. Jadi ini kita misalkan aja, misalkan CP-nya 0,6, CT-nya 1,1, serta koefisien limpasannya adalah 0,5. Nah, untuk tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan analisis hidrograf standar. Jadi kita hitung basin lag, atau kita bisa sebut dengan kode TP ini terlebih dahulu, dengan TP sama dengan C1 dikali CT, kemudian dikali LLC pangkat 0,3. Jadi beberapa data sebenarnya udah ada, tinggal dimasukin aja sebenarnya. Jadi itulah kenapa kita perlu menganalisis atau tahu terlebih dahulu seluruh karakteristik das di das tinjauan, termasuk panjang sungai, kemudian jumlah pertemuan sungai, kemudian panjang sungai orde 1 dan lain-lain, itu perlu dianalisis terlebih dahulu. Oke, rumusnya seperti ini, rumus yang telah diestimasi oleh Schneider, oleh penemunya ya, di metode ini. Nah, untuk yang menggunakan satuan internasional atau metric system, itu biasanya kita pakai C1-nya 0,75. Jadi ini suatu ketetapan kalau misalnya kita pakai metric system, jadi MKS itu, meter kilogram second, kita pakai 0,75 untuk C1-nya. Oke, habis itu kita analisis, kita dapat nilainya TP sekitar 6,8 jam. Setelah itu kita cek durasi ujiannya, kita sebut dengan TR, itu TP sama dengan 5,5 TR, sehingga TR kita analisis dapat 1,24 jam. Nah, kemudian kita hitung debit puncak hidrograf satuan standar, atau kita bisa code di sini dengan KP, menggunakan C2 2,75. Jadi untuk satuan S1 juga sama, C2-nya 2,75. Jadi ketika dia di input ke rumus yang udah ada, KP sama dengan C2 CP per TP, C2 2,75 dan seterusnya, kita dapat KP-nya adalah 0,243 dengan satuan tersebut. Nah, kemudian kita hitung nilai basin lag untuk HSS, kita sebut pakai simbol TPR ya, TPR. Itu TP rumusnya seperti ini. TP TPR TR min TR per 4. Jadi kita udah punya data-datanya di sebelum-sebelumnya dan dari soal tinggal dimasukin, berarti kita punya nilai basin lag-nya sebesar TPR 8 jam. Nah, kemudian kita masuk ke tahap analisis hidrograf Schneider. Jadi pada tahap ini kita menghitung debit puncaknya HSS Schneider. Kita anggap rumusnya KPR di sini. Rumusnya seperti ini, KPR sama dengan KP TP per TPR. Hasilnya adalah debit puncaknya 0,21 dengan satuan tersebut. Nah, kemudian kita hitung base time, atau kita bisa simbolkan dengan TB, menggunakan 5,56 sebagai nilai C3. Jadi tadi C1, C2, C3 itu kalau udah satuannya SI itu ada nilainya udah. Nah, kemudian kita punya
base time di sini adalah 26,5 jam. Nah, kemudian kita hitung hidrograph W dengan untuk W50 dan W75 dengan persamaan seperti ini. Jadi untuk W50 itu lebih ke setengah dari dasnya itu, kalau W75 lebih ke 3/4 dari dasnya tadi. Oke, jadi rumusnya seperti ini, W sama dengan CW dikali QPR pangkat minus 1,08. Untuk W50 digunakan CW 2,14, untuk W75 kita gunain CW-nya 1,22. Dengan demikian W50 adalah 11,55 jam, dengan tinggal di input aja rumusnya seperti itu. Kemudian QPR 50-nya adalah 0,105. W75 dengan rumus yang tadi kita sebut sebelumnya 1,22 dikali 0,21 pangkat minus 1,08 adalah 6,58 jam. Dengan QPR 75-nya adalah 0,16. Tinggal di pakai rumus yang tadi. Nah, ketika kita udah dapat seluruh nilai-nilai ini, mulai dari time base, kemudian nilai debit yang QPR dan seterusnya, kemudian W50, W75, kemudian Q50, Q75 kita udah dapat, kita baru bisa menganalisis bentuk hydrograph Snyder-nya seperti apa. Nah, untuk HSS Snyder itu kita memiliki 7 absis penting ya. Itu titik 0 di sini. Titik 0. Kemudian B, C, peak-nya berapa, DE sama time base. Jadi kita B-nya itu di sini. B-nya itu di sini ya, dengan rumusnya ini. Jadi tinggal dihitung aja tadi, hasil analisis tadi dihitung, kita dapat time-nya di sini untuk absis di X. X sama Y. Kemudian untuk yang di C rumusnya juga sama seperti ini, setengah TR dan seterusnya. Kita dapat poin C di sini. Untuk yang A ini sebenarnya setengah dari B aja sih sebenarnya. Tinggal di titik tengah itu. Kemudian C-nya udah seperti ini, kemudian baru peak. Jadi puncaknya itu titiknya berapa, itu lokasinya di sini. Kemudian D-nya itu lokasinya di sini dengan rumus tersebut. E-nya juga sama, rumus di sini kayaknya. E itu. Oh iya benar di sini. Ini E. Baru ke time base. Time base-nya itu adalah kalau kita bikin hidrograph itu yang paling pojok itu namanya time base. Kita tadi ada harusnya sekitar seharian ya. Time base, nah ini 26,5 jam. Kurang lebih seperti itu. Kita udah dapat seluruh absis dari ini. Nah, baru kita masuk ke discharge per unit area tadi. Yang masalah KPR dan seterusnya itu, baru kita bisa membuat grafik Snyder-nya itu. Nah, dari hasil analisis tadi, kita udah bisa melakukan tabulasi ya. Tabulasi. Jadi sebenarnya kita tuh dari rumus-rumus tadi itu, kuncinya cuma 2. Kita nyari T, time, sama key, discharge per unitnya berapa. Kalau udah tahu semua, itu udah bisa digambar dengan baik grafik HSS Snyder-nya. Jadi T-nya tadi udah dapat ini 7,06. Ini TB ya, time base. Untuk yang lain itu sama, ada nilai A, B, C, D, E, kurang lebih seperti itu. Ini peak-nya di sini 10,97 dengan discharge per kotaknya itu juga udah kita analisis di hitungan sebelumnya, ada 0,103 dan seterusnya. Ini keterangannya, jadi ini 50% peak, 75%, 75% peak, 50% peak. Jadi kayak di sini 75%, ini 50%-nya. Ini 50%, yang 75% mau ke puncak kayak gitu. Nah, karena ini masih satuan ya, kita belum melakukan analisis dengan dikalikan dengan luas das. Jadi setelah kita dapat ini, baru kita mengalihkan dengan luas dasnya seberapa. Kayak gitu. Jadi karena hitungan di atas untuk luas das 1 km,
Karena luas disk kita 300 km persegi, maka kita tinggal kalikan saja dengan 300 dan dibagi 10 untuk tiap milimeter hujan sehingga menjadi seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari analisis HSS Snyder-nya untuk dibuat grafik. Nah, kalau dianalisis jadinya seperti apa? Jadinya kan estimasinya seperti ini. Bentuk aslinya adalah seperti ini. Ketika dibuat grafik HSS Snyder dengan absis X adalah jam, debitnya Y, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih untuk HSS Snyder seperti itu. Nah, biasanya kan kita bikin banyak jam kan, dari T0 kemudian 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu kan. Kan sebenarnya kita pengen lebih detail di sini. Jadi biar kita tahu ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, kita bisa bikin itu dengan interpolasi aja. Interpolasi. Jadi kita udah punya 0 sama 706, berarti kita udah bisa menganalisis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. 7, 8 dan seterusnya. Intinya kita melakukan interpolasi sampai per baris. Misalnya kita pengen 1 berapa, 2 berapa, 4, 5 dan seterusnya. Oke, kurang lebih seperti itu.